Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan tentang instalasi mikrotik di VMware. Pertama, kita buka aplikasi VMware-nya, lalu klik mikrotik 1, lalu klik power on, dan kita tunggu untuk langkah berikutnya. Nah, di sini masih loading sistemnya. Kita tunggu saja sampai muncul untuk langkah berikutnya. Nah, ini di sini kita akan login, yaitu sebagai admin saja. Lalu passwordnya kita kosongkan saja lalu enter. Nah, di sini sudah muncul mikrotiknya, yaitu kita akan mengetikkan IP address print dengan otomatis IP address-nya. Lalu di sini kita akan masuk ke Winbox, yaitu akan muncul di sana IP-nya, langsung kita klik di MAC address-nya, lalu konekkan. Nah, kalau sudah masuk ke tampilan Winbox, kita masuk ke IP address-nya, yaitu kita langsung menambahkan IP address yang sudah ditentukan. Nah, di sini kita menambahkannya yaitu 10.10.10.9/30. Kita pilih Ether 1, lalu supaya tidak membingungkan kita coba dikasih nama yaitu dengan IP publik. Lalu kita klik apply, lalu OK. Nah, di sini kita masuk ke IP, lalu DHCP client, lalu kita pilih Ether 1, di-ekkan saja. Lalu di sini kita menambah lagi IP address yaitu 192.168.10.1/24 seharusnya, tapi di sini saya salah mengetikkan, yaitu malah 01. Nah, kita pilih Ether 2. Sesudah memilih Ether 2, kita kasih nama lagi yaitu dengan nama IP lokal. Lalu kita klik apply, lalu OK. Langkah selanjutnya yaitu kita tetap di IP, lalu kita masuk ke DNS. Kita memasukkannya di server yaitu 8.8.8.8, lalu apply, terus OK. Selanjutnya kita pilih firewall, lalu kita klik NAT. Kita tambahkan di bagian general yaitu dengan memilih srcNAT, dan kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.0/24. Nah, kita pilih di bagian action yaitu masquerade. Selanjutnya kita apply, lalu OK. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memilih bagian IP yaitu DHCP server, lalu kita klik DHCP setup, lalu kita klik Ether 2, lalu next saja. Nah, di bagian sini yaitu kita akan menggantinya menggunakan angka 5. Lalu next, di sini kita akan menambahkan DNS servernya. Nah, untuk DNS server yang kedua yaitu 8.8.4.4 ya seharusnya. Lalu jika sudah, kita next saja, lalu OK. Langkah berikutnya yaitu kita akan memilih sistem, lalu kita pilih identity untuk merubah namanya supaya tidak bingung gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan nama saya sendiri yaitu router 1 Salsa. Lalu
Kalau udah, kita pilih ke sistem, lalu user. Nah, di sini kita ganti saja, atau kita harus menambahkan terlebih dahulu usernya. Namanya saya isi dengan nama saya sendiri, yaitu Salsa. Di sini kita mengganti menjadi full, lalu passwordnya yang sudah disediakan sendiri ya. Jika sudah terisi, selanjutnya yaitu kita klik apply lalu OK. Nah, di sini adminnya kita hapus saja karena tadi sudah menggunakan nama saya sendiri. Jika sudah selesai untuk mengisi mikrotik yang bagian 1, kita akan melanjutkan yang mikrotik bagian 2. Langkahnya seperti tadi. Yang pertama, kita masuk dulu ke VMware, lalu kita klik mikrotik yang kedua, yaitu saya menamakannya R2 SDY. Nah, kita tunggu dulu sistemnya, ini masih loading. Jika sudah muncul mikrotik login, kita login dengan nama admin, lalu passwordnya kita kosongkan, dan mikrotiknya sudah muncul. Kita klik IP address, print, yaitu IP addressnya sudah terisi otomatis ya. Nah, kita masuk ke Winbox, tetapi kita masuk ke Winbox yang baru. Kita klik di match address, lalu connect. Untuk langkah selanjutnya itu sama dengan pengisian mikrotik atau Winbox yang bagian 1. Kita di sini pertama memilih IP address, lalu kita tambahkan lagi IP address yang sudah ditentukan, yaitu 10.10.10.10/30. Di sini kita kasih nama lagi, yaitu IP publik. Lalu OK. Ini interface-nya Ether 1, lalu apply, lalu OK. Di sini kita masih menambahkan untuk IP lokalnya, yaitu IP address-nya 202.1.1.1/24. Lalu kita pilih yaitu Ether 2. Kita kasih nama lagi yaitu IP lokal. Lalu OK, lalu apply, lalu OK. Untuk IP address yang sebelumnya kita hapus saja karena kita sudah ada IP publik dan IP lokalnya yang sudah ditentukan. Lalu kita ke DHCP client, yaitu dengan mengklik Ether 1, lalu kita X-kan saja. Langkah selanjutnya yaitu kita ke sistem, lalu kita masuk ke identity, lalu kita kasih nama lagi, yaitu saya memberi nama R2 Salsa, lalu OK. Langkah selanjutnya yaitu kita memilih DNS, lalu kita isikan di bagian server, yaitu 8.8.8.8, lalu apply, lalu OK. Lalu kita isikan lagi di bagian firewall, yaitu kita memilih NAT, lalu kita tambahkan di bagian general, kita pilih SRC NAT, lalu kita masukkan IP addressnya yaitu 202.134.1.0 karena network yaitu /24. Kita pilih bagian action yaitu password. Kita lalu apply, lalu OK. Selanjutnya kita memilih yaitu DHCP server. Di sini kita masuk ke DHCP setup, lalu kita pilih lagi Ether 2, yaitu next saja, lalu next, dan kita ganti IP address 2 yang di belakang kita mengganti 5. Lalu kita masuk lagi ke aplikasi VMware, yaitu kita login di mikrotiknya dengan mengetikkan admin,
lalu enter, passwordnya enter. Nah di sini kita enter, kita masukkan IP addressnya, yaitu IP address print. Nanti langsung muncul seperti ini. Nah di sini kita memilih untuk router yang kedua. Langkahnya seperti yang tadi, MikroTik ke 1. Kita pilih yang ether kedua, itu kita ganti dari angka 2 menjadi angka 5, lalu kita next, kita mengisi DNS nya, lalu kita next, lalu OK. Selanjutnya yaitu kita klik new terminal, langsung kita enter, ikuti saja perintahnya, lalu kita akan mengecek atau mengirim pesan, yaitu dengan ping, mengetikkan nama IP publiknya, yaitu 10.10.10.9. Nah jika sudah ada tampilan seperti ini, berarti IP-nya sudah terkoneksi. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengecek di MikroTik yang ke-1, yaitu kita klik new terminal. Karena tadi di MikroTik 1 kita sudah mengganti namanya, jadi kita login menggunakan nama yang tadi, yaitu Salsa. Nah di sini kita akan mengeceknya, yaitu dengan mengirim pesan atau ping dengan mengetikkan IP address publik, yaitu 10.10.10.9. Nah jika sudah ada tampilan seperti ini, maka IP addressnya sudah terkoneksi. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi OSPF, yaitu dengan mengetikkan routing OSPF add, ini kebalik, harusnya terlebih dahulu, yaitu interface, lalu add, lalu interface lagi, lalu ether 1, lalu kita enter, kita ketikkan lagi, yaitu routing OSPF interface add network sama dengan 10.10.10.8/30, lalu kita ketikkan area backbone, nah di sini karena tadi di akhir network tapi di awal interface saya melakukan kesalahan, saya akan mengganti menjadi network. Lalu kita enter dan kita ketikkan kembali routing OSPF network add network, kita ketikkan IP lokalnya, yaitu 192.168.10.0/24, lalu kita ketikkan area backbone, lalu enter. Selanjutnya kita ketikkan kembali routing OSPF network print atau PR, lalu kita enter dan akan muncul seperti di bawah ini, yaitu IP addressnya sudah terlihat atau sudah bisa ditampilkan. Lalu selanjutnya yaitu kita masuk ke MikroTik yang kedua dengan melakukan konfigurasi yang sama seperti
langkah yang sebelumnya, yaitu kita mengetikkan dulu routing OSPF interface, lalu add, lalu interface ether 1. Lalu kita enter, kita ketikkan lagi routing OSPF network, add network, dan kita memasukkan IP publik yaitu 10.10.10.8/30. Lalu kita ketikkan yaitu area backbone, lalu kita enter, lalu kita ketikkan routing OSPF network, lalu add, lalu network, lalu kita akan mengetikkan IP lokalnya yaitu 202.134.1.0/24. Lalu kita ketikkan area backbone, kemudian enter, selanjutnya yaitu routing OSPF network, print. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, networknya sudah muncul, nah berarti konfigurasinya di MikroTik sudah benar. Selanjutnya yaitu kita akan mengetikkan IP route print supaya kita bisa lihat tampilan IP addressnya sudah terkoneksi apa belum. Nah, jika seperti itu sudah terkoneksi. Lalu kita akan ke MikroTik ke 1. Kita melakukan hal yang sama yaitu dengan mengecek IP route print. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini berarti sudah terkoneksi. Langkah selanjutnya yaitu kita akan masuk ke VMware dengan menginstal Windows XP Pro di VMware. Langkahnya sama dengan yang MikroTik, yaitu kita open terlebih dahulu aplikasi Windows XP-nya. Lalu kita akan menginstalnya di VMware. Nah, akan ada tampilan seperti ini untuk Windows XP. Kita tunggu saja, sistemnya masih loading. Sambil menunggu yang Windows XP pertama masih loading, kita jalankan dulu Windows XP yang kedua. Nah, ini untuk tampilan Windows XP seperti ini. Memang sangat lama untuk menunggu tampilannya muncul. Nah, di sini kita mulai saja. Kita masuk ke Start. Kita klik Start. Lalu kita klik Control Panel. Di Control Panel kita akan masuk ke Network and Internet Connection. Kita klik di sana. Di sini kita akan mencari yaitu Network Connection. Kita klik saja. Lalu kita Local Area Connection. Lalu
kita klik properties. Selanjutnya kita akan mencari internet protokol atau TCP. Nah, kita klik saja, lalu klik properties lagi, lalu kita masuk ke general. Kita akan mengisi IP address-nya secara manual, yaitu 192.168.10.121. Lalu kita klik subnet mask, dengan otomatis terisi. Lalu kita mengisi default gateway-nya, yaitu 192.168.10.1. Lalu kita akan mengisi DNS server, yaitu 8.8.8.8. Lalu oke. Selanjutnya yaitu kita masuk ke Windows XP yang kedua. Kita klik start, lalu kita klik control panel seperti langkah yang pertama tadi. Selanjutnya kita pilih network and internet connection, lalu kita pilih lagi sama dengan yang Windows XP yang pertama, yaitu network connection. Lalu kita klik LAN atau local area connection, lalu kita masuk ke properties, lalu kita cari internet protokol atau TCP, lalu klik properties, lalu kita isi secara manual IP address-nya, yaitu 202.1.1.55. Kita klik subnet mask, lalu akan muncul secara otomatis 255.255.255.0. terus default gateway-nya kita isi 202.134.1.1. terus kita mengisi DNS server secara manual, yaitu 8.8.8.8. lalu kita close. Di sini kita akan mengecek IP-nya apakah sudah terkoneksi atau belum di command prompt. Kita ketikkan saja, yaitu ipconfig, lalu kita enter. Nah, ini sudah saya enter tapi masih belum muncul karena memerlukan waktu. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti IP tersebut sudah terkoneksi. Lalu kita masuk ke Windows XP yang kedua untuk mengeceknya. Nah, di sini kita klik start, lalu kita all program, lalu kita cari aksesoris. Nah, command prompt-nya di sana. Lalu kita ketikkan saja, yaitu ipconfig, lalu enter. Nah, di sini biasanya memerlukan waktu untuk muncul. Nah, jika sudah muncul IP address-nya, berarti Windows XP-nya sudah memiliki IP address atau sudah terkoneksi. Selanjutnya, kita akan melakukan reset ke IP lokal, yaitu 192.168.10.121. Lalu enter. Di sini saya memperbesar layarnya agar terlihat dengan jelas. Nah,
Jika sudah melakukan tracer, kita tunggu saja. Jika sudah muncul seperti di atas, berarti prosesnya masih berjalan. Selanjutnya kita akan mengirimkan pesan dengan mengetikkan ping IP lokal, yaitu 202.134.1.1 tracer. Jika sudah muncul reply from, berarti konfigurasinya sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke Windows XP yang pertama, yang tadi kan belum selesai untuk dikonfigurasi. Sekarang kita mengetikkan kembali seperti cara yang kedua, yaitu dengan ping 192.168.10.1. Nah, jika sudah muncul seperti reply from, berarti konfigurasinya sudah berhasil. Lalu kita akan mengecek atau menelusuri tracer, yaitu dengan IP 202.134.1.55. Kita akan menunggu dengan sistem tersebut masih loading. Jika sudah tampilannya muncul semua, berarti konfigurasi yang kita lakukan sudah selesai. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.